Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Khalisa. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan teori kognitivisme menurut Robert Gagné dan Leslie Bright. Yang pertama ada pengertian teori kognitivisme. Kognitif berasal dari kata cognition, yang berarti pengertian dan mengerti. Lebih luas lagi, kognitif juga bermakna perolehan, pendataan, dan penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitivisme itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Proses yang terjadi dalam pikiran manusia yang menitik beratkan pada proses membangun ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek yang bersifat intelektual lainnya. Dalam proses belajar, teori kognitivisme ini menganggap pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa menghiraukan faktor eksternal atau lingkungannya. Nah, selanjutnya ada tokoh atau ahli yang menemukan dan mengembangkan teori kognitivisme. Yang pertama, Robert Gagné. Robert Gagné adalah seorang psikolog atau ahli pendidikan yang terkenal dengan kontribusinya dalam pengembangan teori pembelajaran. Menurut Gagné, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Sedangkan pengolahan otak manusia sendiri dapat dijelaskan sebagai yang pertama, reseptor atau alat indera. Kenapa sebagai reseptor atau alat indera? Karena menerima rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi rangsangan netral. Yang kedua, ada sensory register atau penampungan kesan-kesan sensori. Menampung kesan-kesan sensori pada syaraf pusat dan mengadakan seleksi sehingga terbentuknya suatu kebulatan yang perseptual. Yang ketiga, ada memori jangka pendek untuk menampung hasil pengolahan tersebut dan menyimpannya. Yang keempat, ada memori jangka panjang untuk menampung hasil dan pengolahan yang ada di memori jangka pendek dan disimpan dalam jangka panjang untuk dipakai kapan saja. Yang kelima, ada response generation atau pencipta respon untuk menampung informasi yang ada pada memori jangka panjang dan mengubahnya menjadi reaksi jawaban. Selanjutnya ada Leslie Bright, adalah seorang psikolog pendidikan yang bekerjasama dengan Gagné dalam pengembangan instruksi pembelajaran. Salah satu kontribusinya adalah dalam pengembangan model pembelajaran yang dikenal sebagai Brick Model of International Design. Jadi, model ini menentukan dasar dalam proses mental yang terjadi dalam perubahan perilaku. Perubahan yang perlu diamati sebagai indikator untuk memahami apa yang terjadi dalam pikiran peserta didik yang mewakili arus kognitif untuk desain instruksional. Model ini mencakup 5 tahapan dalam desain instruksional, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, jadi ringkasan atau poin-poin yang bisa diambil dari yang saya ucapkan, yaitu pertama, teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perencanaan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori belajar kognitivisme itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Dalam proses belajar, teori kognitivisme menganggap pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa menghilangkan faktor eksternal atau lingkungannya. Menurut Gagné, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia, sedangkan pengolahan otak manusia itu sendiri dapat dijelaskan sebagai reseptor, sensory register, memori jangka pendek, memori jangka panjang, dan response generation. Menurut Leslie Bright adalah seorang psikolog pendidikan yang bekerjasama dengan Gagné dalam mengembangkan instruksi pembelajaran yang mencakup 5 tahapan dalam desain instruksional, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah dan keliru, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.